Selamat datang, ayo kita mulai petualangan singkat ke lingkungan kosmik kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan terbang dari matahari yang panas membara sampai ke sudut terdingin di lingkungan kita. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya gampang. Ada berapa sih planet di tata surya kita? Mungkin Anda langsung jawab 8. Atau jangan-jangan Anda masih ingat zaman waktu jawabannya 9. Nah, ternyata jawabannya itu sedikit lebih rumit dari yang kita kira. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Pada tahun 2006, peta tata surya kita itu seolah-olah digambar ulang. Jumlah planet ternyata nggak saklek loh. Dan itu semua karena para ilmuwan memutuskan untuk memperketat aturan main soal apa yang sebenarnya pantas disebut planet. Jadi, sebelum kita meluncur lebih jauh, kita harus paham dulu aturannya. Sebenarnya apa sih yang membuat sebuah benda langit itu layak menyandang gelar planet? Nah, ini dia nih yang bikin aturan. International Astronomical Union atau IAU. Anggap aja mereka ini semacam polisi tata surya yang menetapkan definisi. Mereka bikin 3 syarat utama, dan definisi inilah yang secara dramatis mengubah jumlah planet di lingkungan kita. Oke, jadi ini dia 3 aturannya. 1, dia harus kelilingin matahari. Gampang. 2, gravitasinya harus cukup kuat buat bikin bentuknya jadi bulat. Masuk akal. Nah, yang ketiga ini dia yang jadi masalah buat Pluto. Dia harus jadi penguasa di orbitnya, membersihkan jalurnya dari benda-benda lain. Aturan terakhir inilah yang mengubah segalanya, terutama waktu para astronom menemukan Eris, dunia es yang ukurannya hampir sama dengan Pluto. Mereka jadi sadar kalau Pluto itu planet, berarti Eris dan banyak benda lain juga harus jadi planet. Akhirnya, aturannya pun diperketat. Oke, aturannya udah jelas kan? Sekarang mari kita mulai tur kita dari lingkungan terdalam tata surya. Disinilah kita bakal menemukan 4 planet berbatu yang padat yang letaknya paling dekat dengan matahari. Pemberhentian pertama kita, Merkurius, planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Jangan salah, planet kecil ini adalah dunia yang penuh dengan kontras ekstrim. Suhunya bisa berubah dari panas mendidih jadi dingin membeku dalam sekejap mata. Coba deh lihat angka-angka gila ini. Merkurius itu ngebut banget, keliling matahari cuma butuh 88 hari. Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala itu suhunya. Bayangin, siangnya bisa 430 derajat Celcius, cukup panas buat melelehkan timah. Tapi begitu malam, suhunya anjlok sampai minus 180 derajat. Bener-bener ekstrim. Selanjutnya, kita mampir ke Venus. Orang sering bilang ini kembaran bumi karena ukurannya mirip. Tapi jangan tertipu ya, di balik kemiripannya, Venus ini ibarat neraka yang tersembunyi di balik selimut awan beracun. 470 derajat Celcius. Suhu sepanas ini menjadikan Venus planet paling panas di tata surya. Tunggu dulu, kok bisa lebih panas dari Merkurius yang lebih dekat ke matahari? Jawabannya, atmosfernya yang super tebal, penuh karbon dioksida yang menciptakan efek rumah kaca tak terkendali. Panasnya terperangkap. Keanehan Venus nggak berhenti sampai di situ. Planet ini muternya kebalik dibanding planet-planet lain. Dan yang lebih gila lagi, 1 hari di Venus ternyata lebih lama daripada 1 tahunnya. Ini benar-benar dunia yang serba terbalik. Setelah dari Venus, kita sampai di rumah kita, Bumi, dan tetangga merahnya, Mars. Perbedaannya, wah, jauh sekali. Di satu sisi ada dunia biru yang berdenyut dengan kehidupan. Di sisi lain ada gurun beku yang sunyi. Perbedaannya ada di mana-mana. Mulai dari atmosfer kita yang tebal, lawan atmosfer Mars yang tipis, sampai lautan kita yang luas, lawan gunung berapi raksasa yang sudah mati di sana. Intinya, atmosfer yang tebal dan air dalam bentuk cair, itulah resep rahasia yang bikin planet kita begitu istimewa. Nah, kita sudah selesai menjelajahi dunia-dunia berbatu. Sekarang, bersiap-siap kita akan menyeberangi sebuah jurang pemisah yang sangat besar sebelum masuk ke wilayahnya para raksasa. Jurang pemisah ini adalah sabuk asteroid. Anggap saja ini lautan puing-puing, sisa dari awal mula tata surya kita. Dulu batu-batu ini mau gabung jadi planet, tapi nggak pernah berhasil karena gravitasi Jupiter yang super kuat terus-menerus mengganggu mereka. Kita sudah berhasil melewati sabuk asteroid. Selamat datang di dunia para raksasa. Disinilah planet-planet gas dan es super besar berkuasa mendominasi bagian luar tata surya. Pertama, kita disambut oleh sang raja planet, Jupiter. Planet ini ukurannya luar biasa, masanya bahkan 2 kali lipat dari gabungan semua planet lain. Di sebelahnya,
Ada Saturnus, sang permata tata surya, yang tampil cantik dengan sistem cincin es dan bebatuannya yang spektakuler. Semakin jauh kita pergi, kita bertemu dengan si kembar raksasa es. Ada Uranus, si planet aneh yang berotasi miring, seolah-olah dia menggelinding di orbitnya. Dan di akhir perjalanan kita, ada Neptunus, dunia biru yang super dingin dan berangin, di mana 1 tahun di sana sama dengan 165 tahun di bumi. Lama sekali ya. Perjalanan kita hampir sampai di akhir. Sekarang, mari kita mundur sedikit dan melihat potret keluarga besar dari sistem planet kita yang luar biasa ini. Kalau kita lihat tabel ini, kita jadi sadar betapa luar biasanya skala tata surya kita. Dari Merkurius yang kecil dan ngebut sampai Neptunus yang jauh dan super lambat. Dari dunia berbatu yang panas membara sampai raksasa es yang beku. Lingkungan kosmik kita ini adalah tempat yang sangat-sangat luas dan penuh keajaiban. Dan tur ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Setelah kita menjelajahi dunia-dunia yang begitu ekstrim dan asing di luar sana, apa arti sesungguhnya bagi kita untuk bisa menyebut planet biru yang rapuh ini sebagai rumah?